Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya kita kirim Al-Fatihah ya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk guru-guru kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk tetangga kita, ya, untuk orang tua kita pastinya, untuk Bani, sebutkan orang tua kita, siapa misalnya eh, orang tua kita namanya Idris, maka disebutnya Bani Idris gitu ya. Kemudian sebutkan juga dari mertua kita. Mertua kita misalnya siapa? Misalnya eh, Andi, ya kan, berarti Bani Andi gitu ya, gitu. Jadi kita biasakan teman-teman bertransaksi doa ya. Itu itulah tentang dunia kuantum gitu ya. Baik, ala kulli niyatin sholihah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wali walidayna walil mu'minina amin. Teman-teman, setiap kita bertransaksi dengan Al-Quran, setiap kita berinteraksi dengan Al-Quran, bayangkan huruf per hurufnya ya teman-teman. Seperti kita tadi membaca Al-Fatihah, Alhamdulillah. Nah, itu kita ngebayangin tuh hurufnya. Ada alif, ada lam, ada ha, ada mim, ada dal, ya. Ada alif lagi, ada lam lagi, ada lam lagi, ada ha, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Makanya kita itu sama Allah dikasih pahalanya juga bukan per ayat, tapi per huruf. Masya Allah, tabarakallah ya. Banyak sekali itu kenikmatan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, teman-teman. Ya, jadi nanti teman-teman yang belum lancar bahasa membaca Al-Qur'annya, silakan cari guru ngaji ya, cari guru ngaji untuk memperbaiki tahsin gitu. Atau nanti semoga kita bisa berkolaborasi gitu ya. Ada pelajaran tahsin gitu. Intinya kita ini dalam kehidupan kita penting banget kita itu meluruskan niat ya karena Allah dan Rasulnya. Allah apa tiada lain dan tujuan hidup kita di dunia ini adalah dari Allah dan Rasulnya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, Allah sudah kita sudah berinteraksi dengan Allah dan Rasulnya itu jauh sebelum kita lahir di atas muka bumi, teman-teman. Tuh. Jadi ketika kita tidak meluruskan niat, ketika kita melakukan sesuatu hal, niat kita bukan karena Allah dan Rasulnya, teman-teman. Punten ya teman-teman, itu adalah sesuatu hal bagi orang yang berilmu, bagi orang yang berakal, itu adalah sesuatu hal yang rugi gitu. Khosirin, sesuatu hal yang rugi dan jangan sampai kita ini merugi teman-teman. Hidup kita di dunia ini cuma sebentar dan akan dibayar oleh kehidupan akhirat gitu. Makanya di Quran surat Al-Asr ya, demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam hal kerugian gitu. Kenapa? Karena banyak manusia melakukan sesuatu ya cuma dapat capek doang, teman-teman. Cuma dapat kenikmatan dunia doang. Itu loh. Boleh nggak kenikmatan dunia? Boleh. Tidak ada yang dilarang. Silahkan gitu loh. Tapi yang diutamakan itu adalah akhirat.
Karena kalau kita hanya mengejar dunia doang, nggak lama, dunia itu nggak lama, teman-teman. Apa yang kita makan, besok udah berubah bentuknya, gitu kan? Kecuali kalau yang kita makan ini diniatkan kita adalah untuk beramal ibadah, beramal soleh. Gitu ya teman-teman ya, gitu. Nah, sesuatu hal yang membuat kita, kan kita teman-teman udah nonton Kamawa ya, gitu ya. Yang belum nonton Kamawa boleh tulis di chat gitu. Dan ini ada Bu Fitrianti, Bu Eni, Bu Linda Made, Bu Eni, ya Bu Eninya ada dua nih. Ada Eni I pakai I, Eni pakai Y gitu ya. Salam satu sama terhubung, amazing ajaib. Insya Allah kita itu adalah makhluk akhirat ya. Allahu Akbar. Kita ini adalah makhluk surga yang sedang numpang hidup di dunia, teman-teman. Gitu. Amin, amin ya rabbal alamin ya teman-teman ya. Gitu. Jadi makanya kita hidup di dunia tuh nggak boleh sedih, ya, nggak boleh sedih. Karena kita ini pada dasarnya adalah makhluk surga. Di surga itu adanya kesenangan, kebahagiaan, dan ilmu tarbiyah, teman-teman. Itu. Kalau pengusaha itu mindsetnya saya hidup saya adalah harus sukses dan belajar. Udah, pengusaha itu tujuan hidup apa actionnya itu hanya itu. Hari ini sukses atau belajar, sukses atau belajar gitu ya. Jadi cuma itu kehidupannya ya. Dan mindset pengusaha itu adalah man salaka tariqan ilman yaltamisuhu fihi sahalallahu ilal jannah. Ya. Itu teman-teman hafal ya. Itu bahwa tidak ada ilmu yang berasal dari Allah, kecuali ilmu itu berasal dari Allah dan akan mengantarkan kita kepada surganya Allah, teman-teman. Itu. Jadi walaupun dapat ilmunya dari pengusaha, ya apalagi kalau pengusaha seorang pengusaha muslim ya, itu kalau bisa diikutin tuh teman-teman ya, gitu. Jadi pandai-pandailah kita itu mengambil hikmah, hikmah menuju surganya Allah, gitu ya. Dan surganya Allah itu sudah selayaknya bisa kita rasakan di dunia. Gitu. Nah, jadi apa namanya hidup kita itu pasti ajaib, teman-teman. Kalau hidup kita belum ajaib, karena apa? Karena perisai rejeki kita, gitu ya Bu Eni ya. Gitu ya Bu Linda Made ya, gitu. Jadi perisai rezeki kita lah yang membuat kita itu hidupnya belum ajaib gitu ya. Apa namanya? Jadi pada dasarnya kita ini sudah memang seharusnya selayaknya hidupnya ajaib. Karena apa? Karena kita ini ciptaan Allah. Kita ini bukan produk kaleng-kaleng. Kita ini produk berkualitas tinggi. Kita ini produk bermutu. Nggak akan ada tiruannya. Special edition. Setiap insan yang hidup di muka bumi itu adalah special edition dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Itu teman-teman. Ya. Jadi kalau kita belum menemukan special edition kita, nah ya, yuk kita gali terus teman-teman. Di mana special edition kita? Nah, biasanya special edition itu kabar baiknya ya. Banyak banget kabar baik ya. Kabar baiknya itu ketika kita mau memuliakan, membahagiakan orang lain. Disitulah special edition kita akan muncul. Apa itu memuliakan, membahagiakan orang lain? Itu adalah praktek jurus magnet rizki itu ya, yang membuat kita bisa menarik rejeki itu karena kita mau memuliakan, membahagiakan orang lain ya. Jadi keajaiban itu terjadi ketika kita mau memuliakan, membahagiakan orang lain. Banyak orang-orang yang hidupnya merasa belum ajaib ya teman-teman, itu karena dia tidak sadar untuk
segera membuka perisai rezeki. Gitu ya. Nanti setelah perisai rezeki, ibaratnya indikator ya, parameter kita ini sedang terus memperbaiki perisai rezeki itu adalah mulai dari disiplin kata. Gitu ya teman-teman. Khas dari magnet Rizki itu adalah disiplin kata. Mohon doanya, Amazing Quantum ini akan insya Allah, semoga Allah ridho, akan terus bermitra dengan komunitas Magnet Rizki. Untuk apa? Untuk turut memuliakan, membahagiakan orang lain dalam rangka membangun Indonesia ajaib. Itu teman-teman ya. Mohon doanya, semoga kita bisa komitmen, konsisten, mengantarkan menuju Indonesia ajaib. Tuh. Indonesia belajar dari sejarah, Indonesia ini adalah pemimpin Nusantara, pemimpin Asia Tenggara. Gitu ya. Jadi paling tidak kita itu sudah template-nya itu kita lebih maju dari Malaysia, Kamboja, Vietnam, ya kan, Bangladesh, itu, kemudian Thailand, gitu ya. Mereka itu adalah adik-adik kita, teman-teman. Mereka belajar memperbaiki, membangun negara itu dari Indonesia, teman-teman. Ya, aduh Bun, gimana ya? eh gimana kita mau mau memikirkan negara kita ke ekonomi saya aja belum beres, Bun. Hutang saya masih banyak, Bun. Keluarga saya aja belum beres. Hubungan saya dengan suami belum romantis. Boro-boro mau mikir Indonesia, Bun. Nah, ini salah satu fix mindset, mental block yang perlu kita perbaiki, teman-teman. Ya, ingat ya, kita ini adalah makhluk ajaib. Kita ini adalah special edition, produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita nanti special edition kita ini akan kita terus pakai sampai apa? Sampai akhirat, sampai di surga nanti gitu ya. Nah, tugas kita adalah memantaskan diri gitu ya. Nanti yang bikin pantas siapa? Allah gitu. Kita memantaskan dirinya di mana? Di keluarga ya. Jadi keluarga itu adalah kawah candra di muka kita untuk kita menjadi lebih baik lagi. Betul yang teman-teman katakan, hutang kita belum beres, hubungan kita sama suami belum belum maknyus, belum romantis, belum berbunga-bunga gitu loh. Pengennya kan hubungan kita sama suami itu happy terus ya, seperti pengantin baru gitu ya. Karena ingat ya, kita ini adalah makhluk surga yang sedang hidup di dunia. Dan kehidupan di surga itu selalu dengan romantis, happy ending ya, selalu dengan apa? Berbunga-bunga. Nggak ada tuh kehidupan di surga itu nanti sedih, berantem, nggak ada teman-teman ya. Itu mah eh, apa namanya di dunia gitu. Nah, di dunia ini kita hidup di dua alam. Di dunia apa? Alam nyata dan alam kuantum gitu. Dan keajaiban itu terjadinya mulai dari dunia kuantum. Jadi gimana caranya? Walaupun kita hutang kita masih banyak, ya, kita berdoa, bayangkan hutang kita ini lunas dan justru kita itu sedang membantu banyak orang yang sedang terlilit hutang. Gitu ya teman-teman ya. Gitu. Itu kalau kita sudah niatkan untuk membantu banyak orang yang terlilit hutang, itu namanya kickback. Ya, ada jurus magnet Rizki namanya kickback itu. Banyak banget ya jurus-jurus magnet ini, Masya Allah, tabarakallah. Kita bahas sedikit demi sedikit. Yang penting teman-teman praktek gitu ya. Jadi kalau kita mau ajaib, pertama buka perisai gitu ya. Menurunkan garis kebenaran. Kita bertransaksi dengan suami, dengan anak-anak, dengan siapapun, selalu menurunkan garis kebenaran.
Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya, nanti sama Allah dikasih tuh. Kata Allah, kamu siap, kamu mau belajar apa? Oke, saya kasih ya materinya ya. Tolong praktek gitu. Ya, jadi kalau di sini praktek dulu, baru dapat ilmu, gitu ya. Kalau di sekolah ilmu dulu, baru suruh praktek ke laboratorium. Nah, kalau materi dari Allah, pelajaran dari Allah itu praktis, praktis dan mudah. Fokus ke output, fokus ke tujuan akhir, gitu, mempermudah proses. Makanya sama Allah langsung dicemplungin, kita disuruh praktek, gitu. Prakteknya apa? Prakteknya adalah tadi belajar terus. Karena karakteristik dari makhluk surga itu adalah selalu bahagia dan siap belajar. Gitu ya. Selalu sukses dan belajar. Itu terus. Itu terus. Rute kehidupan kita terus. Kalau hari ini kita merasa belum sukses, berarti belajarnya harus ditambah. Begitu ya. Bunda-bunda keren, salihah. Jadi fokus ke belajarnya. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Kesuksesan karakteristik kesuksesan itu parameternya di mana, Bun? Nah, sebetulnya makanya saya menggunakan indikatornya di Magnet Rizky, teman-teman. Teman-teman ikut ya training Magnet Rizky, mau online atau offline. Di situ dibahas ada namanya spiritual matter. Atau nanti kita bikin SAMR kan nanti nih masih 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 lama ya bulan April. Mungkin nanti kita bikin private training mungkin ya gitu mengenai spiritual matter ya atau pokoknya nanti bagaimana menjadi pribadi yang amazing gitu kan gitu teman-teman. Nanti ada bonusnya apa gitu ya gitu. Barangkali mau kita bahas lebih lanjut karena memang materi itu amanah dari Pak Nas dibahas dalam bentuk kajian yang serius gitu, serius dan berbayar gitu. Ya, serius dan berbayar karena teman-teman kalau dikasih gratis itu otak otaknya tuh ala gratisan gitu. Orang-orang kita itu begitu teman-teman gitu. Buktinya kita dikasih nafas sama Allah gratis gitu kan. Tidak dihargai nafas kita gitu. Ya kan. Nggak dipakai untuk ibadah. Nggak meluruskan niat ya. Nggak meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya gitu kan. Gitu. Masya Allah Bunda ini siap. Barakallah ya Bun. Insya Allah. Naik naik level terus ya, naik level. Kita tidak mencari panggung di atas manusia ya teman-teman. Kita mencari panggung akhirat. Kita mencari panggung di mata Allah. Kita pengen di apa ya? Diperlakukan spesial oleh Allah gitu gitu. Ya, ya sebetulnya sih Allah sudah memperlakukan kita secara spesial. Cuma kitanya aja nggak sadar gitu ya, nggak sadar. Karena frekuensi kita sama Allah dan Rasulnya belum nyambung gitu. Ya. Jadi kita ini harus menyamakan frekuensi terus. Mulai dari mana? Mulai dari meluruskan niat. Jadi kalau Allah memerintahkan luruskan niat karena Allah dan Rasulnya, bukan karena Allah itu semena-mena, bukan karena Allah itu egois, bukan, ya, gitu. Bukan karena, ya Allah, mentang-mentang Allah udah nyiptain kita, apa-apa harus bergantung sama Allah dan Rasulnya. Apa sih? Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Gak boleh begitu, teman-teman, ya. Gitu. Jadi, justru meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya itu adalah spesial, ya kelas VVIP, kelas VVIP dari Allah. Ayo, barang siapa yang selalu meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya, maka akan jadi ajaib. Oh.
Tuh, seperti itu teman-teman. Cuma otak kita nih ya, otak kita ya Allah teman-teman. Pandangan mata kita aja terbatas. Kita nggak mampu melihat sesuatu hal di balik tembok. Eh, hanya Allah yang mampu melihat semuanya. Kok kitanya ini sok tahu gitu loh teman-teman. Maunya ngikutinnya apa maunya kita. Gitu ya. Nah, makanya itu dipagari dengan apa? Dengan garpu tali. Dipagari dengan apa? Dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Saya ada satu grup lagi namanya Amazing Muslimah ya. Amazing Muslimah itu isinya tilawah Al-Quran, teman-teman. Alhamdulillah, sekarang udah masuk periode ke-25 gitu. Nah ini Bu Maisaroh nih, Masya Allah. Bu Maisaroh adalah jamaah yang setia di Amazing Muslimah gitu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bun. Salam salam terutama terhubung Bunda. Gitu. Biasanya Bu Maisaroh nih selalu duduk paling awal tuh. Habis ngaji dulu tadi bentar. Ya, siap, Oh iya, siap, Bun. Ya, sampai Bu Mai sedang mendahulukan merawat setengah rumput tujuh. lalat, ya kan? Tahu. Iya, iya, iya. Iya. Insya Allah kalau kalau di Amazing Morning kan emang ada rekamannya gitu kan. Nanti teman-teman bisa menyimak rekamannya. Insya Allah, pokoknya materi Amazing Morning ini kita buat fleksibel ya teman-teman. Kita buat fleksibel mangga yang belum menyimak hari ini bisa menyimak sore, siang gitu ya di YouTube saya di Amazing Quantum Mbak Ria gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya bukan supaya ini enggak. Tujuannya insya Allah untuk memuliakan, membahagiakan teman-teman. Gitu ya. Semangat selalu teman-teman semua. Nah ini Bu Maisaro ini adalah, beliau adalah leader lah ya. Leader di Amazing Muslimah gitu. Silahkan nanti masuk grupnya, nanti saya sharing ya di grup. Kita sudah masuk ke periode 25. eh, Tilawahnya silakan disesuaikan dengan teman-teman ya. Rata-rata kita menyelesaikan hataman Quran itu seminggu atau 2 minggu gitu. 2 minggu selesai gitu. Ya kalau bisa seminggu, mangga alhamdulillah. Tapi rata-rata 2 minggu. 2 minggu sekali kita selesai. Jadi sebulan itu bisa kali hatam Quran. Ada yang ngajak suaminya, Bu Kamila tuh, Kamila, Bu Masluha dari Cikarang itu. Beliau ngajak suaminya, makanya di list tuh di itunya ditulis nama suaminya. Itu Bunda, terima kasih banyak ya Bun. Alhamdulillah ada Amazing Muslimah kita jadi rutin jadi semangat untuk membaca Al-Qur'an gitu ya. Karena kita rombongan nih. Rombongan itu. Rombongan bacaan Qur'annya rombongan itu membuat kita semangat ya. Karena memang manusia itu secara fitrahnya kita adalah makhluk sosial ya. Makanya kalau ajaib untuk diri kita sendiri nggak enak teman-teman ya. Kita kan pengennya ajaib bareng-bareng ya kan? Gitu ya. Nah, insya Allah, semoga teman-teman, Masya Allah, terima kasih Bu Maisaro. Semangat selalu. Alhamdulillah. Kadang saya juga, kadang sayanya sedang sibuk tuh teman-teman ya. Waktu saya sedang tidak banyak. Wah, Bu Mai ini, Bu Maisaro ini yang Masya Allah menyemangati teman-teman itu. Online, online Mbak Seli. Ada WA grupnya Mbak Seli. Yuk ikutan. Ya, kita memanfaatkan sebisa mungkin teknologi ya untuk apa? Untuk ilmu. Jadi, kenapa Allah menciptakan YouTube, TikTok, menciptakan apa nama Facebook, Zoom untuk siapa? Untuk kita orang beriman, teman-teman. Ya, yang nyiptainnya siapa? Yang nyiptainnya memang belum orang beriman. Ya nggak apa-apa. Mereka hadir untuk memuliakan kita, gitu ya. Makanya kita pakai lagi tuh untuk memuliakan, membahagiakan sesama lagi. Ya. Kalau kita nggak berinteraksi dengan Al-Quran tuh rasanya tidak untung, teman-teman. Tidak untung. Kalau dalam ekonomi ada namanya opportunity income. Harusnya hidup kita untung karena kita nggak baca Al-Quran, jadinya nggak untung, teman-teman. Itu ya. Itu. Alhamdulillah.
Assalamualaikum Bu Farida. Coba di chat Bunda. Ini Bu Farida yang tinggal di Muncul bukan? Yang kemarin ikut Kamawa. Dahsyat. Barakallah ya. Ini Masya Allah betul, betul ya Bu Mai itu. Nanti teman-teman, tadi saya dibahas di awal ya. Teman-teman nanti terus memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran ya. Gitu. Di film Kamawa itu, iya, Masya Allah. Oh ini Bu Fitri ini temennya Bu Eni ya. Alhamdulillah salam kenal. Barakallah ya. Semoga insya Allah semuanya ajaib. Bisnis teman-teman ajaib. Keluarga kita ajaib. Kantor Iya, kita Bu. ajaib. Ya kan? Apa ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Eni. Semoga Oh, menjadi amal iya. jariah kita semua ya Bu. Amin, amin, amin. Niatinnya amal jariah aja teman-teman. Ya, amal jariah. Amal jariah itu adalah pasif income kita. Itu. Kalau pengusaha kan kadang gini, orangnya jalan, orangnya jalan-jalan, bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan. Nah, itu sebetulnya itu adalah di dalam dunia dunianya Allah itu Allah sudah mengajak lebih dulu supaya kita memperbanyak amal jariah, teman-teman. Itu, ya. Jadi pokoknya apa yang kita lakukan, pertama, luruskan niat karena Allah, ya. Kedua, niatkan untuk menjadi amal jariah kita, menjadi pasif income dan pasif pahala kita, teman-teman, ya. Itu pasif income-nya dunia kan ada di Quran surat Nuh kan. Fakultustaghfiru Bismillahirrahmanirrahim. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا itu mengenai berbicara mengenai aktif income dan pasif income, berbicara mengenai aktif pahala dan pasif pahala, berbicara mengenai duduk diam rezeki datang. Gitu teman-teman ya. Jadi duduk diam rezeki datang itu adalah kita sedang menuju pasif income dan pasif pahala gitu ya. Cuma tadi kan kata Allah suruh niat meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya dan niatkan untuk menjadi amal jariah kita ya kan itu. Terus bisnis kita gimana dong Bun? Nah, ya kan kita bisnisnya faktornya omset gitu. Kalau omset kita nggak naik, nggak dapet cuan dong, Bun. Gitu kan? Insya Allah, ini berbicara mengenai kepantasan, ya. Lagi-lagi berbicara mengenai kepantasan. Apakah pantas omset kita naik? Ya, itu tergantung Allah. Ya, gitu. Jangan sampai omset kita naik, keimanan kita nggak naik. Itu teman-teman. Makanya penting meluruskan niat karena Allah, niatkan untuk amal jariah. Jadi sebisa mungkin omset kita naik, iman kita juga naik. Jangan cuma omset naik doang. Itu nanti hati-hati jadinya istidroj. Ya, gitu. Jangan cuma fokusnya duit doang gitu ya. Uang itu penting, boleh, bagus, tidak ada larangan. Dalam hal muamalah tidak ada larangan sampai muncul dari Allah sesuatu itu dilarang dan diharamkan. Ya, yang diharamkan itu apa? Riba, gharar, maisir ya. Selebihnya itu silahkan ya masuk kategori jual beli ya. Jadi ketika kita berbisnis, ketika kita sedang eh, berjual beli, teman-teman, itu kita sedang menghindari riba ya. Ketika kita sedang berbisnis, itu kita sedang menghindari hal yang mudarat ya. Itu ya.
Karena ya akhirnya ya kan nih, dilema misalnya, Bun saya kan udah kerja nih, kerja kerjanya di eh, kerja saya sudah terlanjur terjebak di riba, Bun, gitu. Kalau saya nggak kerja di yang memang ada ribanya, nanti saya nggak dapat makan, Bun. Gitu. Nanti saya nggak dapat penghasilan untuk keluarga. Nah, ini biasanya para bapak-bapak kita ya teman-teman ya, gitu. Nah, kalau misalnya kita bertemu dalam kondisi seperti itu, ya, misalnya nih pasangan kita atau tetangga kita atau siapapun ya yang eh, terlanjur bekerja di sesuatu hal yang ada ribanya, ya. Islam itu mengajarkan begitu indah, ya. Kalau saya versinya bukan versi yang udah kamu keluar aja gitu. Nanti yakin rezeki rezeki Allah pasti di depan lebih banyak. Nah, itu sebetulnya saya setuju ya, setuju. Tapi alhamdulillah nih teman-teman ada magnet rizki ya. Jadi jurus-jurus magnet rizki itu adalah memagari kita supaya ibarat kita kan kita sudah dibahas nih ya. Jadi materi Amazing Morning ini adalah materi berkelanjutan teman-teman. Nanti teman-teman silahkan simak ya materi-materi Amazing Morning sebelumnya ya. Kita sudah membahas bahwa Islam itu adalah kendaraan sekaligus jalan. Kenapa kita harus memilih agama kita Islam? Karena agama yang lain itu hanya menawarkan kendaraan, tidak memberikan jalan, nggak punya jalan gitu. Makanya punten mereka akhirnya seradak seruduk, ya kan? Gitu. Karena tidak menggunakan jalan yang Allah ridho gitu. Adin, adin, din, din, agama itu adalah jalan, jalan kemuliaan dan keselamatan, teman-teman. Dan adinul itu, din itu di sisi Allah hanya ada Islam. Tidak ada din lain selain Islam. Ya. Kalau yang lain mengaku agama, monggo, boleh ya gitu. Tapi kita adalah dinul Islam. Dinul Islam itu adalah kendaraan sekaligus jalan. Nanti yang nuntun kendaraan kita siapa? Tretetetetetet, ya kan? Waktu kita nyalain start, ya waktu kita nyalain mesinnya, kata Allah, niatkan untuk Allah dan Rasulnya. Itu ya. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, kemarin kita sudah bahas juga apa bedanya azam dan niat ya. Azam itu kayak tadi nih, kita punya kendaraan. Azam itu saya mau keluar jalan-jalan sore ini. Belum naik kendaraannya, belum pegang kuncinya, itu baru azam, teman-teman. Ya, niat itu teman-teman sudah pegang syariatnya, sudah pegang kuncinya, terus teman-teman masuk ke kendaraan tersebut, terus nyala tuh kendaraan. Itu udah niat, masuk niat. Nah, niat itu penting kata Allah untuk meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Penyebab kita belum ajaib itu karena kita tidak meluruskan niat, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Termasuk dalam berkeluarga. Ya, keluarga itu adalah lembaga yang dibangun oleh Allah untuk kita secara serius, ya. Jadi lembaga itu seperti apa? Seperti sekolah, seperti kementerian, kantor, kemudian universitas. Itu adalah lembaga-lembaga yang dibangun oleh negara, oleh manusia. Namun Allah sudah membangun lembaga lebih dulu, ya. Kenapa manusia itu bisa membangun lembaga? Kenapa manusia itu nanti ilmunya kita bahas lebih lanjut lagi teman-teman ya. Kenapa manusia itu mampu membangun lembaga? Kenapa? Karena sebetulnya itu adalah inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi lembaga manusia itu mampu membentuk negara itu karena ada sepersekian persen, aduh sedikit banget teman-teman ya, yang Allah curahkan ide untuk membangun lembaga kepada kita. Melalui apa? Melalui
An-Nafi'u. An-Nafi'u itu adalah Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah. Ya, nama-nama Allah itu tidak terbatas di Asmaul Husna. Tidak terbatas di sifat 20. Nama-nama Allah itu jumlahnya ribuan, ratusan jutaan, teman-teman. Banyak banget itu. Ya. Jadi la haula wala quwata illa billah, ya. Jadi kemampuan kita ini semuanya karena Allah. Nah, terus siapa kita? Sok-sokan. Wih, saya mau naikin omset, Bun. Saya mau ini untuk apa? Untuk supaya omset saya mau ratusan juta. Boleh nggak? Boleh, boleh. Ya, yang penting halal dan yang penting berkah. Halal berkah. Halal berkah ini harus apa melekat jadi satu. Itu. Atau, Bun, saya mau ke kantor, saya mau praktek. Praktek jadi konsultan. Konsultannya bisa konsultan kesehatan, konsultan keuangan, ya. Atau jadi dokter, gitu ya. Ke rumah sehat, ya. Ke klinik. Nah, niatkan itu karena Allah dan Rasulnya. Ya. Dan niatkan itu menjadi amal jariah. Gitu. Dan niatkan itu untuk tadi halal mendapatkan rizki yang halal dan berkah gitu ya. Apa banyak bukan cuma banyak-banyak doang, teman-teman. Ya, bukan banyak-banyak doang. Saya udah banyak. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena saya udah banyak ikut. Saya sebenarnya seorang trainer ya, teman-teman ya. Trainer. Saya udah banyak ikut materi-materi trainer ya dari dalam atau luar negeri gitu. Cuma yang saya rasakan pada saat itu adalah sayang kalau kita tidak meluruskan niat karena Allah. Ya, jangan tertipu dengan dunia. Ya, saya bahasa positifnya apa ya? Jangan tertipu dengan dunia. Ini dunia di Amazing Quantumnya belum nyambung nih, Bun. Per- Perkataan jangan tertipu dengan dunia. Emang dunia ini selama ini menipu, kata dunianya. Dunia kan ciptaan Allah ya, Bun. Terus kalau kalau misalkan dunia bisa menjawab, emangnya gue selama ini menipu lu gitu kan? Yang ada lu kali manfaatin gue, gitu kan? Kata dunianya begitu ya, Bun ya. Gitu. Hmm. Jadi sebetulnya siapa yang menipu? Yang menipu adalah hawa nafsu di dalam diri kita sendiri. Ada keserakahan di dalam diri kita, teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Dunia itu ditaklukkan Allah untuk akhirat kita. Cuma kitanya tidak mampu menaklukkan dunia untuk akhirat, teman-teman. Ya, jadi bukan salah dunia, salahnya kita. Itu, ya. Apa namanya? Lagi-lagi salah kita. Iya, gitu. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Jangan mudah menyalahkan, ya. Suami kita dunia, anak-anak kita dunia loh, rumah kita dunia. Kita jalan-jalan bisa healing-healing dalam negeri, keluar negeri itu dunia semua. Itu kan, itu. Kok kata dunianya, loh selama ini saya udah banyak bermanfaat buat kamu kok. Kamu malah masih nyalah-nyalahin saya. Katanya dunia itu melenakan. Hawa nafsu elu kali, katanya. Kamu kali belum bisa menaklukkan diri kamu sendiri. Tuh, teman-teman. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Gitu ya. Itu. Hawa nafsu kita yang masih mengikuti hawa nafsu. Tuh, hawa nafsunya nanti ada di -1, -2, -3, -4. Itu. Nanti kalau hawa nafsu keserakahan itu -3 ya Bu Eni ya. Gitu. Diikutin terus. Nanti kita lama-lama jadi takut. Takut kehilangan dunia. Udah capek-capek bangun rumah bagus banget, mobil 4 warnanya merah, kuning, hijau, hitam, biru, putih gitu kan gitu. Aduh, takut kehilangan gitu ya. Padahal dunia itu diciptakan Allah untuk kita untuk bisa ajaib menjadi pribadi yang ajaib menuju
kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Jadi jangan jangan lagi ya. Jangan lagi-lagi kita menyalahkan dunia. Ya, gitu. Alhamdulillah sudah 40 menit saya berspeak up. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan ya di chat ya. Dan saya juga pengen pengen tahu dong reviewnya dari teman-teman ya supaya ilmu ini bermanfaat. Kita tidak satu arah. Bu Eni boleh di 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 chat Bun. Bu Eni, Bu Maisaro, Bu Linda boleh bantu saya ya supaya berkah ya pertemuan ini. Menurut teman-teman, apa yang teman-teman rasakan menghadiri Amazing Morning itu, apa yang teman-teman rasakan gitu. Ya, semoga dan apa yang teman-teman kalau ada yang perlu dievaluasi dari saya siap evaluasi juga teman-teman ya gitu. Semoga tulisan teman-teman itu bisa menjadi amal jariah gitu ya. Dari Amazing Morning ini teman-teman dapat apa gitu. Jadi jangan sampai saya cuap-cuap-cuap ya, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Tidak mampir ke hati, tidak dipraktekkan itu teman-teman ya. Jadi kita perlu banyak berinteraksi. Nah, belajar itu yang bagus itu adalah aktif semuanya. Kupingnya aktif, matanya aktif, tangannya juga aktif gitu ya. Gitu. Mangga. Kalau yang sempat, kalau yang belum sempat nggak apa-apa teman-teman. Gitu ya. Jadi dan di Kamawa ini mohon doanya ya teman-teman. Kamawa ini semoga menuju 15 juta penonton ya. Supaya eh, kita bisa menyentuh 15 minimal 15 juta orang agar hatinya, jiwanya menjadi pribadi yang berbahagia. Dan kebahagiaan itu didapat melalui Al-Quran. Ya, makanya transaksinya kan ketika apa namanya ibunya Kikinya kan lagi meluk Al-Quran gitu ya. Waktu ada kejadian apa ya gitu. Ibunya Kikinya meluk Al-Quran. Terus Kiki juga menemukan keajaiban itu setelah ketika membaca Al-Quran dengan cara acak gitu kan ke Al-Quran. Kemudian calon suaminya juga yang tadinya nggak mau nikah gitu kan alasannya pengen memuliakan ibunya gitu kan kemudian belajar lagi pakai ilmu ya kan man salaka tariqan sahalallah ilman yaltamisu fi sahalallahu ilal jannah ya setelah dapat ilmunya ternyata menikah juga adalah bagian dari apa namanya ibadah gitu ya. Karena status kita itu tidak selamanya anak gitu ya. Jadi para suami, para laki-laki menikah itu adalah meningkatkan status kita menjadi yang tadinya anak menjadi suami gitu. Masya Allah. Terima kasih Bunda ini setiap hari menambah wawasan dan hati makin lapang. Alhamdulillah bisa belajar banyak untuk memperbaiki diri. Terima kasih Bu Ria. Semoga makin berkah ilmunya Bu Ria. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Eni ya. Tulisannya juga semoga bisa menjadi amal jariah ya, bisa menginspirasi banyak orang gitu ya. Mbak Fitri juga selamat datang, ahlan wa sahlan ya. Semoga ini bisa Amazing Quantum ini bisa terus bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Channelnya insya Allah saya share tiap hari eh, link Zoom-nya di grup Amazing Quantum. Mangga Amazing Quantum itu adalah insya Allah akan menjadi ladang amal jariah kita semua ya teman-teman ya. Jangan saya sebetulnya Amazing Quantum itu adalah la haula wala quwata illa billah. Amazing ini adalah berbicara mengenai Quran teman-teman ya. Jadi apa namanya? Apa kita ini secara template-nya kita ini manusia biasa yang
ya masih ada perisai rezekinya ya gitu. Masih banyak perisainya gitu. Semoga melalui Al-Quran kita kembali kepada Al-Quran ya. Kita sedang terus mempraktekkan akhlak-akhlak Al-Quran. Semoga Allah ridho. Gitu. Bumai, Bumai Saro, yang dirasakan untuk menambah imun batinia saya dan ilmu-ilmu tentang keluarga dan cara mendidik anak, cara menghadapi keluarga dengan hati sabar dan lapang. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Maisaro. Hmm, izin saya share ya, teman-teman. Di nanti saya ini karena ini keajaiban itu ada ketika kita menjadi jalan keajaiban untuk orang lain. Semoga Amazing Quantum ini adalah jalan keajaiban kita bareng-bareng teman-teman. Gitu ya. Gitu. Semoga Amazing Quantum ini bisa terus eh, menjadi keberkahan. Kita hidup di dunia itu sementara ya. Umur kita tidak ada yang tahu ya. Dan semoga umur kita ini kita nih pagi masih hidup ya kan. Sore kita tidak tahu ya. Semoga sih kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, berkah, mulia ya teman-teman ya. Kita sedang berada di di dalam bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat mulia. Bulan-bulan itu ya bulan-bulan Hijriyah itu teman-teman, mereka itu hidup ya. Jadi satu sama terhubung. Apa itu Margaret Rizky? Satu sama terhubung. Nah, kita itu tidak hanya berinteraksi dengan sesuatu hal yang kita lihat, ya. Amin, amin ya Allah. Makasih banyak, Mbak Seli. Ya, barakallah. Jadi satu sama terhubung itu dengan kita, dengan 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 apa namanya dengan kita bertransaksi kan kemarin kita masuk bulan Rajab sekarang masuk bulan Sya'ban itu bulan Rajab itu hidup teman-teman ya jangan dikira nggak hidup hidup ya itu dan bulan Rajab ini tidak akan terulang ya gitu nah bulan Sya'ban ini lebih bagus dibanding bulan Rajab teman-teman ya karena bulan Sya'ban ini bulan Rajab itu bulan yang sangat mulia bulan yang sama Allah dilarang melakukan kejahatan. Ya, di bulan Rajab itu apa namanya? Pahalanya banyak banget. Ya, pahala puasanya gitu ya, pahala amal ibadahnya. Makanya Allah melarang di bulan Rajab itu kita melarang berbuat tidak baik gitu. Semoga teman-teman yang sudah nonton Kamawa gitu kan gitu. Ini sebagian bagian dari apa namanya? Melimpahkan melimpahkan melipat gandakan amal kebaikan kita gitu. Bunda Farida silakan chat Bun. Di saya tunggu chatnya ya Bunda Farida saya. Barakallah ya gitu. Jadi nah sekarang kita masuk bulan Sya'ban dan doa utama di bulan Sya'ban itu semoga kita diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberikan umur yang panjang, berkah, manfaat. Berkah, umur yang panjang, sehat, berkah, manfaat. Mulia selalu, gitu ya. Itu. Jadi kalau cuma umur panjang, tidak bertambah manfaatnya, ngapain? Rugi, gitu ya. Berarti kalau kita sekarang masih diberikan umur oleh Allah, berarti Allah masih percaya sama kita masih percaya bahwa kita ini masih banyak manfaatnya untuk manusia, gitu ya. Nah, latihannya di mana? Latihannya di keluarga, ya. Kita sebagai wanita, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Wanita itu adalah perhiasan yang paling indah. Ya, wanita itu adalah harta yang paling berharga. Wanita solehah, ya. Wanita solehah itu adalah perhiasan yang paling indah, harta yang paling bahagia. Nah, tugas kita adalah
Ayo, pancarkan aura wanita solehahmu di keluarga kita, ya. Pancarkan aura wanita solehah kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Mudah nggak? Tidak mudah, teman-teman, ya. Tapi inilah satu-satunya jalan keajaiban. Gitu ya. Satu-satunya jalan keajaiban itu adalah kita menjadi jalan keajaiban untuk banyak orang. Dan dimulai dari keluarga kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Retno. Barakallah. Baik, jam 6.57 ya. Mau jam 7 silakan teman-teman. Alhamdulillah berusaha untuk lebih baik, lebih berkah lagi dalam semua hal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini Bunda Farida yang dimunculkan ya, yang di Pamulang ya Bun? Tuh, muncul. Iya, Alhamdulillah Barakallah Bunda ya. Ya Allah, dipraktekkan ya Bun, ilmu-ilmunya, ilmu-ilmunya dipraktekkan. Iya Bunda Retno sayang. Ringkasannya nanti saya share ya Bun. Share ini nih, Alhamdulillah nih, eh, teman-teman baik solehah ya, yang mau menulis chat ini. Nanti saya ini ya di di WA ya. Ini ada rekamannya Bunda Retno, gitu. Ada rekamannya di YouTube. Semoga nanti bermanfaat. Nanti setelah ini Bunda simak ya rekamannya ya Bun ya, gitu. Kalau ini kan sekitar 1 jam gitu ya. Nanti teman-teman kalau menurut teman-teman sibuk gitu kan, bisa tuh di YouTube itu bisa diatur teman-teman kecepatannya. Kecepatannya bisa 1,5, 1,25, 1,5, 1,75 atau 2 gitu. Saya kalau di dapur itu eh, kadang 2 teman-teman gitu ya. Apa dengerin dengerin ceramah-ceramah itu Ustadz Adi Hidayat, Halimah Ala Idrus ya, kemudian Umar Mita. Saya sekarang kecepatannya 2 sambil apa? Sambil masak gitu loh. Sambil masak ya gitu. Ya inilah ya ibu-ibu zaman now ya. Kehidupan kita saat ini sebisa mungkin kita pandai melipat gandakan amal ya. Pandai melipat gandakan ilmu ya. Pandai melipat gandakan pahala gitu. Ya, karena hidup itu adalah ajaib. Gitu, ya. Yang sudah Di punya wifi di rumah ya. eh Masya Allah, keren tuh Bu Eni sambil masak merawat rumah. Masak apa Bu Eni? Insya Allah, masakannya tidak hanya pastinya masakan yang lezat ya, karena dibuat oleh cinta dari seorang bidadari surga. Amin. Eh, Iya, Alhamdulillah. Semoga masakannya ini masakan yang dihadirkan teman-teman untuk keluarga itu bisa menjadi amal jariah. Wih, tanpa sadar, kalau kita kok ya tadi meluruskan niat, kemudian amal jariah, lama-lama seperti punya perusahaan teman-teman. Ya, seperti punya perusahaan. Perusahaannya apa? Perusahaannya Allah. Kita itu hidup di dunia, ini lagi diajak bikin proyek sama Allah, teman-teman. Gitu, ya. Kalau belum mampu bikin proyek, ya udah jadi pegawainya Allah dulu, gitu ya. Gitu. Eh, jadi jadilah pegawainya Allah. Apa-apa tujuannya untuk Allah dan Rasulnya, gitu ya, teman-teman. Gitu. Dan proyek-proyek itu ya dalam bentuk memuliakan, membahagiakan sesama. Itu proyek-proyek kita itu adalah proyek untuk selalu memuliakan, membahagiakan. Dimulai dari apa? Dimulai dari keluarga kita. Ya, semoga kapan-kapan teman-teman juga diberikan kemudahan rizkinya untuk bisa belajar langsung kepada gurunda kita Pak Nasrullah, ya, motivator nasional dan internasional, penulis buku ya yang selalu masuk muri, buku-bukunya selalu rekor muri tuh, teman-teman, selalu bestseller di Gramedia gitu kan. Kemudian beliau sekarang menjadi produser film ya, pemain sekaligus produser film di Kamawa. Mohon doanya nanti Magnet Rizky punya studio juga ya, studio kayak XX1 gitu ya. Sekarang masih
numpang, astagfirullah, bukan numpang ya. Sekarang masih memuliakan XX1 dulu ya. Kita jatahnya jadi tidak banyak gitu. Karena XX1 juga punya film yang digadang-gadang teman-teman gitu ya. Insya Allah teman-teman nih, yuk kita ini adalah proyek kita bareng-bareng ya. Proyek kebaikan kita bareng-bareng. Bukankah kita bertemu juga karena Magnet Rizky? Bukankah kita bertemu juga karena film Kamawa gitu kan? Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan ya. Kita eh, kita adalah special edition ya. Pasti kita nanti punya sesuatu apa ya? Heritage atau apa ya namanya tuh eh peninggalan warisan yang ketika kita meninggal ya, itu warisannya itu bisa terus bermanfaat. Warisannya apa? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, kemudian anak-anak yang soleh, doa anak-anak yang soleh. Dan doa anak-anak yang soleh ini tidak hanya berbicara mengenai anak biologis ya, tapi anak-anak psikologis, anak ideologis gitu ya, binaan-binaan kita, jamaah kita itu. Semua yang penting kita terus merawat terumbu karang, kita terus tujuannya adalah untuk memuliakan, membahagiakan semua. Alhamdulillah sudah 7 lewat ya teman-teman. Bu Retno semangat ya Bun, besok semoga kita besok bisa bertemu lagi. Mohon doanya di Cirebon saya pengen menghabiskan, saya bawa voucher banyak di Cirebon, jadi saya lagi mengajukan eh, bisa tayang 2 kali lagi teman-teman ya. Semoga kita bisa tayang 2 kali lagi untuk memuliakan warga Cirebon ya. Dan dari apa namanya, semoga Cirebon ini, bagi saya Cirebon ini kota yang sangat spesial ya. Karena bukan karena saya asli Cirebon, tapi karena Kota Wali gitu ya, Kota Wali gitu. Nanti juga teman-teman juga yang dari, nah, Bunda dari Sidoarjo, ah, Bunda Retno yang khas spesial dari Sidoarjo apa ya? Bunda Lida Made dari Bugis ya, apa yang spesial gitu kan gitu. Satu sama terhubung. Yuk kita nanti setelah kita beres dengan keluarga kita ya, hubungan kita oke ya dengan keluarga kita, sambil terus memperbaiki kita hubungan kita dengan keluarga kita. Jangan mengharapkan orang lain menjadi lebih baik, ya. Itu urusan Allah. Serahkan itu semuanya pada Allah. Urusan kita itu adalah terus memperbaiki diri kata, kemudian nanti kita bisa memantaskan diri kita. Kita bisa bahu membahu ya menuju Indonesia ajaib. I love you. We love NKRI. Kita cinta Indonesia, ya. Kita cinta Bhinneka Tunggal Ika. Kita cinta Pancasila, ya. Kita cinta dengan lagu Indonesia Raya, gitu. Alhamdulillah sekarang Prabowo itu diajak ya kita untuk selalu menyimak lagu Indonesia Raya. Karena waktu saya ke Amerika pun, Bun, ya, di Amerika itu mereka itu wajib pasang bendera Amerika di rumah. Nggak boleh nggak pasang bendera loh teman-teman. Itu. Karena mencintai negara itu adalah wajib bagi mereka. Nah, kita di Islam itu memang sudah diarahkan juga untuk mencintai negara kita. Bayangkan teman-teman, kalau negara kita tidak kondusif, apa mampu kita mendidik anak-anak kita? Hmm, belum mampu teman-teman, belum tentu mampu ya. Jadi kita harus satu sama terhubung dengan negara kesatuan kita, NKRI tercinta, dari Aceh sampai Papua ya kan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku gitu ya. Ya, untuk apa? Supaya kita solid ya. Supaya kita solid, kita sudah disatukan dalam bahasa persatuan bahasa Indonesia ya. Itu semoga kita solid, kita cinta semuanya, kita bisa memuliakan, membahagiakan sesama. Ala kulihal, kita tutup dengan sholawat Magnet Rizki yuk. La ilaha illallah Mahmudul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin ya.
Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya, itu warzuqna wa anta khairur raziqin itu ditempelin tuh sama Pak Nas ke dinar khairur raziqin. Jadi saya juga mengajak teman-teman ya untuk memperbaiki keuangan kita menuju keberkahan, untuk investasi. Kalau bilang investasi, investasi karena Allah dan Rasulnya teman-teman ya. Karena pokoknya tidak akan merugi ya. Dan kenyataannya memang Dinar Khairul Razikin ini mampu menjaga keuangan keluarga tetap sehat ya. Dan Dinar Khairul Razikin ini mohon doanya akan tetap berjuang mengawal rupiah, rupiah Indonesia kuat terhadap dolar gitu. Jadi bagaimana caranya supaya rupiah kita ini kuat terhadap dolar? Rupiah itu melambangkan ekonomi negara Indonesia, teman. Rupiah itu melambangkan ekonomi orang-orang Indonesia. Nah, dinar khair. Kita perlu tools, alat ya untuk menguatkan ekonomi keuangan rakyat Indonesia. Nah, mohon doanya Dinar Khairul Razikin ini adalah tools untuk menguatkan ekonomi rakyat Indonesia. Kalau ekonomi rakyat Indonesia kuat, insya Allah rupiah akan menguat. Ya, sesuai dengan komitmen Prabowo, kita kita menuju 1 dolar 5.000 rupiah. Insya Allah LOP kita juga itu sama. Salam satu sama terhubung, Pak Presiden. Ya, salam satu sama terhubung. Insya Allah kita support. Semoga Allah ridho kepada kita semua ya menuju 1 dolar 5.000 itu ya. Dulu waktu saya kecil 1 dolarnya 2.000 loh Bu. 2.800 saya masih ingat. Sekarang nggak boleh ya, nggak boleh naik lagi. Harus turun turun dolar harus turun ya. Alhamdulillah. Kita tutup lagi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Linda, Bu Eni, Nah, Bu Senli, Bunda Farida. Bu Yuli, nanti simak rekamannya ya sayang. Bu Eni, ya Bu Eni pakai Y, Eni pakai Y. Kemudian Bu Fitri, Bu Retno, Bu Maisarah pastinya ya. Insya Allah semoga kita besok bertemu lagi. Laliko. Saya tutup ya teman-teman. Selamat merawat terumbu karang. Semangat karena semangat selalu karena Allah dan Rasulnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.